Sobat BIPA, berjumpa lagi di Si Baba, Siniar Balai Bahasa UPI. Oke, nah selama kalian magang nih, apakah itu juga merubah sudut pandang kalian gitu dengan bidang BIPA ini gitu? Atau seberapa jauhkah magang di BIPA ini mengubah sudut pandang atau cara pandang kalian dengan dunia BIPA? Oke, dari aku dulu boleh? Oke, kalau menurut aku ya sudut pandang aku berubah. Yang awalnya saya mengira mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing itu seperti kita mengajarkan bahasa Inggris kepada orang Indonesia. Gitu. Ternyata dalam mengajarkan bahasa Indonesia lebih baik, alangkah baiknya kita pure menggunakan bahasa Indonesia supaya kemampuan linguistik siswa tersebut terlatih secara perlahan, gitu, secara otomatis di otaknya itu terlatih karena dia terus-menerus mendengar ucapan-ucapan kosakata baru dalam bahasa Indonesia, dan itu buat aku unik, menarik, dan menantang buat aku, karena ya kita gimana caranya dalam memperkenalkan suatu kosakata itu kita harus menggunakan kosakata yang lebih mudah lagi untuk mereka agar mereka bisa paham seperti itu. Oke, kalau dari Aksal sendiri bagaimana nih? Tentang apa? Mengenai Dia lupa pertanyaannya. maaf ya guys, belum makan. Udah. Bagaimana nih? Apakah ketika magang di BIPA ini mengubah atau mengubah cara pandang Aksal gitu dengan bidang BIPA? Sebelumnya sih karena kebingungan aja sih sebelumnya, kok orang-orang pada mau gitu ya belajar bahasa Indonesia gitu. Karena yang kita tahu gitu, bahasa Indonesia kan masih bahasa yang baru, tidak seperti bahasa Inggris yang kosakatanya udah lebih banyak dari Indonesia gitu. Dan ternyata karena masih muda, jadi masih bisa banyak yang kita pelajari, banyak kosakata yang baru muncul, terus banyaknya potensi bisnis, jadi orang-orang luar tuh belajar bahasa Indonesia gitu, lihat potensi bisnis di Indonesia gitu. Kayak bagus nih potensi F&B di Indonesia, tapi harus belajar bahasa Indonesia dulu nih. Nah makanya mereka belajar BIPA. Ternyata banyak ya yang berminat gitu untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Itu sudut pandang yang benar-benar baru buat aku dalam belajar bahasa Indonesia. Betul. Sangat menarik ya. Saya mau nambahin satu hal lagi. Boleh. Oke. Mungkin teman-teman di sini atau yang di belakang atau teman-teman lain pernah dengar kalau katanya Kata habis nih. Iya, katanya bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah. Pernah dengar? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Oke. Tapi pada saat kita terjun langsung ke dunia BIPA, saya tidak pernah mendengar pada saat saya bertanya, apakah bahasa Indonesia mudah? Sulit. Mereka selalu bilang susah. Bingung mereka, susah gitu ya. Wah, ternyata dari sudut pandang mereka langsung itu tuh berbeda dari yang katanya itu. Dari mudah menjadi sulit gitu ya. Benar-benar. Ternyata bagi mereka tuh sesusah itu, apalagi saat bertemu materi imbuhan. Itu lumayan kompleks ya. Kompleks sekali, benar. Mungkin di awal mereka masih bilang sulit apa sekarang, cuman beberapa siswa yang udah 6 bulan, 3 bulan di sini, mereka udah bisa lancar banget berbahasa Indonesia sampai bisa bikin konten bareng sama kita kan. Contohnya ada Niken, ada Eugene gitu, yang mereka baru 6 bulan mungkin ya di Indonesia dan udah bisa bikin konten bareng sama kita gitu. Skrip yang kita buat gitu. Dan arahan dari kita yang menggunakan bahasa Indonesia ya, semuanya kita ngarahinnya, dan mereka bisa gitu dalam waktu 6 bulan ternyata. Secepat itu ya, sangat keren. Apalagi dengan banyaknya materi yang mungkin kita sendiri aja juga masih bingung kadang ya untuk membahasnya gitu. Betul. Oke, nah kan dengan pengalaman kalian magang di BIPA ini gitu, apakah ada ketertarikan sendiri untuk kalian mungkin melanjutkan karir di dunia BIPA ini gitu? Mau share dulu atau anda dulu? Boleh. Mau sweet? Oke. Sweet, boleh. Saksi. Sekali aja. Apa? Gunting kertas batu? Iya. 1, 2, 3. Yang kalah yang menang. Yang kalah dong. Yang kalah. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
ada ini. Udah habis dulu deh. Habis dulu deh. Ini dari tadi batu. Ternyata sama aja ya hasilnya. Saya kepikiran ini karir ya. Betul. Ini jenjang karir ya. Saya kepikiran ingin menjadi pengajar BIPA untuk pemain Persib. Saya kepikiran Naturalisasi. Iya. Maksud saya orang-orang pemain sepak bola. Persib. Iya. Kebetulan saya juga senang sepak bola gitu. Jadi Pak Erick Thohir, jadi kalau mau ada guru bahasa Indonesia ya ada Hafiz. Bisa rekrut Hafiz. Hafiz juga suka olahraga. Iya. Sekali latihan fisik, Pak. Latihan fisik dengan belajar bahasa Indonesia gitu ya. Wah, metode baru ya. Menarik. Oh iya. Capeknya Oke. dapat, mikirnya dapat. Asik. Oke. Kalau dari Kak Aksel sendiri nih bagaimana? Kalau dari aku sendiri ya, karena kebetulan aku juga jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. BIPA ini hal yang benar-benar baru, jadi masih harus banyak belajar nih, kayak imbuhan, terus ada satu kata yang artinya banyak, misal kemarin ya sempat diceritain juga sama Pak Zuki, ketika orang bule itu pergi ke Gerlong misalnya beli seblak, ditanya sama pedagangnya, pedesnya sedang atau tidak. Nah, kata sedang ini kan ada yang bisa diartikan medium atau sedang dilakukan. Nah, itu kan satu kata tapi banyak arti. Betul. Gitu. Jadi bahkan itu aja aku juga baru tahu gitu ya. Kayak oh ternyata kalau orang luar negeri itu kebingungan ketika ada yang ngomong pedesnya sedang. Oh sedang apa? Pedasnya sedang apa? Kan itu agak bingung. Dikira kan? sebagai ini kali ya kata kerja gitu ya. Padahal itu jadinya kayak takaran gitu, sedang. Pedasnya sedang saja. Itu hal-hal baru gitu buat dipelajari. Kalau buat jenjang karir mungkin tertarik sih dengan belajar BIPA gitu ya, pengajar BIPA, karena kebetulan udah bisa ya, bahasa Inggris itu kan jurusanku, jadi untuk udah ada basic gitu betul, ya. jadi mengajar bahasa Indonesia mungkin bisa lebih mudah, bisa lebih disesuaikan lagi gitu dengan translate-nya gitu. Mungkin minat sih, bagus banget jenjang karirnya. Selama lihat ketika magang gitu ya. Kalau Hafiz kan mau menjadi pengajar BIPA untuk Persib. Kalau Afsal nih mungkin Persija. Waduh, Bipal ini. Kalau aku sih Madura United. Orang Madura. Orang Madura. Berarti 3 bahasa itu. Ngajarin Madura iya, bahasa Indonesia iya. Bahasa Inggris. Komplit banget ya, bahasa Sunda juga. Iya. Oke. Nah, mungkinkah gitu ya kalian memiliki keterampilan baru gitu ketika magang di BIPA ini? Oke. Kalau dari aku ya, keterampilan baru tuh apa ya? Kalau buat aku pribadi sih ini skill berbahasa. Ya, jadi apalagi bersama dengan orang asing dan juga yang formal itu kita harus bisa ngebedain mana yang formal, mana yang informal. Jadi skill juga dalam menyampaikan bahasa Indonesia kepada siswa asing itu bagaimana caranya. Gitu itu apalagi kepada yang tua, kepada yang muda, kepada yang masih anak-anak itu caranya ada yang berbeda gitu. Jadi jadi aku pribadi dapat skill-skill tersebut alhamdulillah dari pengalaman bersama teman-teman magang juga gitu. Oke, kalau dari Aksal sendiri nih, bagaimana dengan keterampilan yang baru didapatkan ketika magang? Kalau keterampilan baru mungkin itu ya manajemen waktu mungkin ya. Karena sebelumnya manajemen waktuku mungkin hanya kuliah, terus ikutan organisasi-organisasi, tapi ternyata sudah ke lingkungan kerja yang notabene itu profesionalitas, itu benar-benar hal baru untuk aku gitu, belajar oh ternyata begini ya cara bekerja gitu di dunia kerja, ataupun bagaimana cara berinteraksi dengan siswa yang tujuannya berbeda-beda gitu dalam belajar bahasa Indonesia. Ada yang tujuannya untuk bisnis, ada yang untuk melanjutkan kuliahnya S2 di sini atau S3 gitu. Ada juga yang untuk kayak Afgan ya, untuk pasangannya gitu, motivasi-motivasi yang berbeda gitu. Ternyata itu perlu disesuaikan lagi konteksnya dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Nah iya benar konteksnya Konteksnya itu kan beda-beda ya. Misal kalau kita mau ngajarin ke siswa yang mau
jadi dosen. Mereka kan bahasa-bahasa yang Bahasa diajarkan akademik gitu bahasa ya. akademik, Bahasa buku. bahasa Bahasa buku. buku. Dan kalau misalnya tujuannya untuk bisnis, mungkin kita kenalkan dengan istilah-istilah bisnis, istilah-istilah yang sehari-hari untuk negosiasi, Iya, betul, untuk betul. rapat mungkin ya, lebih ke profesional gitu, ranah profesional. Oke, nah mungkin ada saran mungkin ya bagi kalian berdua untuk mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya yang tertarik untuk magang di BIPA ini gitu. Sal, kasih Pak. Habis dulu, habis dulu. Kamu dulu ya. Oke, mungkin buat teman-teman ya yang mau misalnya magang di Balai Bahasa, karena di Balai Bahasa sendiri tidak hanya BIPA gitu ya. Tapi kalau kita sih mempromosikannya BIPA ya. BIPA, ya. Kita fokus ke BIPA. Tuh, karena di BIPA sendiri yang kita udah selama 1 jam ke belakang gitu ya, kita udah membahas tentang pekerjaannya, benefitsnya, terus kelebihan-kelebihannya, kita dapat relasi yang seru gitu dari berbagai jurusan juga, tidak terbatas di jurusan bahasa aja gitu ya. Terus kita bisa kenal dengan jurusan lain di divisi lain, misal ada jurusan DKV mungkin yang di sosmed gitu, ada jurusan-jurusan lain yang sesuai dengan divisi-divisinya gitu. Dan join BIPA, itu udah paling seru banget. Iya. Kalau dari Hafiz? Kalau dari aku join BIPA. Itu udah paling seru buat aku. Sama dong. Sama dong. Iya. Jadi ya join BIPA tuh kalian akan dapat pengalaman-pengalaman baru, apalagi bagi kalian yang memang jarang sekali berinteraksi dengan orang asing. Dan kalian jika ingin bisa berinteraksi dengan intens bersama dengan orang asing, itu bisa banget join di BIPA Balai Bahasa UPI. Apalagi kalian diharuskan, ini lebih challenging lagi ya, jadi nggak cuma ngobrol tapi kalian juga harus bisa mengupgrade skill berbahasa si siswa asing tersebut. Nah itu sangat seru sekali. Mungkin yang terakhir ya, Boleh. kita proyek kita yang paling besar ke depannya, Betul. mungkin operator bisa dimunculkan nggak posternya ke sini gitu. Jadi untuk Bidadari Laut Selatan, Nah. 21 Mei, nah Ini ini dia. bisa digedein mungkin. Gambarnya. Yang memerankan ini pembelajar asing ya. Betul, Betul. semuanya ini pembelajar asing. Betul. Wow. Itu ada negara-negaranya. Betul, ada bendera-benderanya bisa kita lihat gitu. Ada dari Philippines, Jepang, UK, Vietnam, Korea, Jerman. Gitu. Wow. Untuk pemeran utamanya ini Ya, Ya, pemeran benar. utamanya ada siapa namanya ininya? Tokohnya? Kadita. Kadita. Gitu. Kadita. Ini salah satu siswa BIPA juga. Dan judul teaternya itu Bidadari Laut Selatan. Wow. Nah, bisa langsung aja teman-teman beli tiketnya di Instagram Balai Bahasa. Kapan lagi guys melihat orang asing berdrama teater pakai bahasa Indonesia? Kapan lagi? Apalagi mengangkat cerita legenda dari Sunda Betul, gitu. Bidadari Laut Selatan. Kebanggaan berbahasa Indonesia dapat, kebanggaan mereka Budaya, memperkenalkan ya. budaya juga Betul. dapat, luar biasa. Mungkin kalau teman-teman yang suka main Mobile Legend ya, tahu ada hero namanya Kadita. Kadita. Ya. Nah, itu terinspirasi juga kan dari budaya Indonesia. Jadi jangan lewatkan teater Bidadari Laut Selatan 20 sampai 21 Mei yang tiketnya udah bisa dibeli di Instagram Balai Bahasa UPI. Oke, itu aja sih. Oke. Wow, promosinya sangat menarik ya. Wih, harus ya, Harus lah. Mungkin teman-teman yang tertarik bisa langsung melipir ke Instagramnya Balai Bahasa UPI kali ya. Untuk membeli tiket kali karena udah presale 1 nih. Ya, takutnya habis gitu ya presale 1-nya karena terbatas. Iya. Gitu. Oke, mungkin adakah tips and tricks gitu ya atau persiapan yang harus dipersiapkan sebelum magang di BIPA ini gitu? Mungkin dari Aksal ada tips and tricks sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri ya mungkin sebelum benar-benar masuk ya mungkin ini dari pengalaman gitu ya karena kurangnya pengenalan terlebih dahulu dengan apa itu BIPA, belajar dulu apa sih BIPA itu gitu loh, apa saja potensi dari BIPA, BIPA itu seperti apa, bahkan yang paling basic tuh singkatan dari BIPA aja dulu. BIPA itu apa gitu. Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Itu main ingat. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Mungkin itu aja sih dari aku sarannya, banyakin persiapan dan kenal terlebih dahulu dengan BIPA. Kalau dari Hafiz? Kalau dari aku bener ya Naksal, kita harus kenal dulu BIPA biar nggak kaget pas kita magang. Jadi nggak yang FOMO ikut-ikutan, teman ikutan join BIPA, aku ikut juga katanya bisa ngobrol dengan orang asing gitu, aku juga kalau ikutan. kata anak sekarang jangan FOMO gitu ya. Jangan FOMO. Nah, Tujuannya tetap untuk belajar. Betul. niatkan ya, cari Kalau pengalaman, cari jodoh mah nilai plus ya Hafiz Iya. ya. Oh saya, oh saya. Karena Aksa udah punya ya. Oh udah dong. Udah. 3 habis aja nih. Kalau aku mah lokal aja. Lokal aja. Yang luar negeri. gimana? Jawa. Kalau Hafiz apa mau negara mana Hafiz? Lagi milih. Aduh. Lagi milih negara. Aduh bahaya. Bahaya. Jangan Hafiz ya, kita belajar. Iya, Magangnya kita belajar Iya. sambil mempersiapkan masa depan. masa Betul. depan. Pasangan dong masa depan. Maksudnya karir ya. Oh, karir, iya. Ini udah aku sapu Bis, udah aku sapu. Masih diterus. Balik lagi. Maaf. Biasaan. Oke. Mungkin secara keseluruhan nih, bagaimana kalian menilai gitu pengalaman yang kalian dapatkan di BIPA gitu? Kayak apakah hal ini gitu sesuai dengan ekspektasi kalian waktu mau magang di BIPA gitu? Mungkin boleh dari Aksal. Bahkan ini mah melebihi ekspektasi. Benar, melebihi Wow. ekspektasi. Karena dulu cuman berharap gitu ya, kerjaannya tuh ya udah mengajar BIPA-nya aja gitu. Kayak oh, cara mengajarkannya seperti ini, terus kita coba praktek mengajar seperti apa. Ternyata banyak dari itu gitu loh. Ada administrasinya juga, ada konten, ada apa lagi ya? Ya ada acara-acara kayak teater, ada pelatihan pengajaran BIPA gitu. Betul. Dan itu banyak banget sih yang melebihi ekspektasi dan itu bagus semuanya. Sangat bermanfaat ya. Rekomen banget. Oke, kalau dari Hafiz sendiri, Kalau dari aku ya sepakat kalau ini tuh di luar ekspektasi. Karena yang kayak tadi aku bilang, seperti yang aku sudah bilang, aku mengira kita hanya akan menjadi asisten, kita hanya akan menemani orang asing berbicara bahasa Indonesia ya, belajar bahasa Indonesia. Ternyata masih ada job desk lain, Betul. program kerja lain yang itu tuh awalnya memang pusing dan kita terkejut sama-sama ya. Tapi tapi ya pada akhirnya kita jalani bersama-sama dan itu yang justru bisa jalan lain untuk upgrade diri kita. Betul. Gitu. Kita jadi semakin improve di bidang-bidang lainnya. Tuh. Jadi ketika kita nanti sudah lulus kuliah, kita udah dibekali nih sama magang ini dunia kerja tuh seperti apa. Gitu. Jadi tidak blank banget lah. Benar. sudah ada gambarannya. Iya, gitu apalagi ya. kata Pak Zogi kita di briefing kita tuh jam kerja gitu. Jamnya jam Betul. kerja bukan magang posisinya tuh. Kita masuk jam 8, kita pulang tergantung. Iya, Kalau iya. ini kita pulang setengah 4 ya, Setengah 4. 14.30 ataupun sampai jam 4. Betul. Oke, biasanya tergantung pekerjaan gitu ya. Betul. Biasanya jam setengah 4, tapi bisa aja jadi jam 4 gitu ya. Atau mungkin jam 5 ketika ada rapat gitu ya. Ataupun ada ngopi gitu ya, sharing ngopi. session sama Pak Zuki dan guru-guru yang lain. Betul. Oke. Nah, terakhir nih, mungkinkah ada hal-hal yang ingin kalian bagikan lagi gitu? Mungkin pengalaman yang belum kita bahas gitu ya sebelumnya dengan teman-teman di rumah gitu. Boleh, habis? Oke, saya mikir dulu nih pengalaman lain ya. Kamu dulu deh. Kan Mungkin asal dengan dulu. divisi lain kan. Oh ya oke aku. Ini menarik nih. Asik. Emang tukang jingkis kayak gini. Magangan dong gitu ya. Kalau ngomong. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi kita dalam dunia magang atau dunia kerja itu kita memang harus punya hubungan yang baik dengan divisi-divisi lain. Betul. Contohnya kita di magang ini di Balai Bahasa kita harus bisa komunikasi kita dengan divisi lain yang ingin kita bekerja sama itu tuh harus lancar. Betul. Jangan sampai ada miskomunikasi atau gesekan atau slack mungkin dengan divisi lain yang kita benar-benar butuh kerjasama dengan divisi tersebut gitu. Jadi komunikasi yang bagus itu harus tetap terjaga.
Betul, Nggak kuncinya bisa, ya. komunikasi ya. Betul, komunikasi. Supaya tidak di ghosting lagi. Iya. Komunikasi api. Dibahas lagi. Oke, mungkin lanjut ke Aksal Kalau dari bagaimana? aku sendiri sih, mungkin tips saran terakhir kali ya yang harus dipersiapkan kalau teman-teman misalnya mau magang di balai bahasa gitu ya, dipersiapin mungkin dari sekarang, dokumen-dokumennya mungkin bisa tanya-tanya nanti ya ke Hafiz bisa, ataupun bisa. ke Vira ataupun teman-teman yang sudah magang lainnya mungkin ya. Bisa ke Instagramnya mungkin tanya-tanya ataupun ketemu di jalan bisa say hi aja sama mereka gitu. Nah. Tanya-tanya langsung tentang gimana sih mereka awal persiapan magang tuh gitu loh. Ada wawancara, ada dokumen dan Betul. lain-lainnya. Oh iya, aku mau nambahin salah satu persiapannya adalah punya waktu luang di pagi sampai sore atau sore hari. Karena Iya. kalau kalian cuman punya waktu luang di malam hari, ya kalian nggak bisa magang BIPA di Balai Bahasa. Karena Balai Bahasa tutup malamnya. Iya sih, betul sih, gitu ya. Karena balai bahasa juga jam 4 juga sudah tutup ya. Betul, makanya Paling bagi sisa petesol. iya Pak Sosi ya sih. Oke, karena durasinya juga sudah cukup gitu ya, sudah banyak dan kita sudah membahas banyak hal. Aku ingin ucapkan terima kasih kepada Aksal dan Terima Hafiz kasih sudah kembali. berbagi cerita menariknya gitu mengenai pengalaman magang di BIPA. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang ada di rumah sudah menonton podcast ini hingga habis gitu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yeay. Sampai jumpa lagi di Si Baba Siniar Balai Bahasa UPI. Dadah.